Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mas Linda Nura Nurrahmah dengan NIM F12 2023 00098. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan penerapan framework COVID 2019 pada studi kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Baik, untuk permasalahan yang saya angkat yaitu mengenai pengelolaan data UMKM yang masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain proses input data yang masih dilakukan secara manual, sering terjadi duplikasi data, belum adanya SOP pengelolaan data yang jelas, serta proses update data yang masih lama. Kemudian, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan framework COVID 2019 melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada desain faktor, ada step 2 dan 3 pada toolkit, kemudian ada pemilihan proses, ada penilaian capability level, ada gap analysis, dan yang terakhir ada rekomendasi. Baik, langsung saja ke toolkitnya. Pada bagian DF1 yaitu mengenai enterprise strategi ini, saya lebih memfokuskan strategi organisasi pada pelayanan dan support. Oleh karena itu, bagian client service atau stability ini saya beri nilai tertinggi yaitu 3. Hal ini karena teknologi informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini itu digunakan untuk mendukung pengelolaan data serta pelayanan kepada pelaku UMKM, bukan sebagai strategi bisnis utama dari organisasi. Kemudian kita pindah ke DF2, yaitu mengenai enterprise goals. Pada bagian ini saya memberikan nilai tertinggi yaitu pada EG07 ada Quality of Management Information, dan EG08 yaitu Optimization of Internal Business Process Functionality. Alasan saya memberikan nilai tinggi pada dua bagian tersebut karena permasalahan utama dalam studi kasus ini itu berkaitan dengan kualitas data UMKM serta proses pengelolaan data yang masih belum optimal, serta masih adanya data ganda, input manual, dan proses update data yang lambat. Kemudian kita pindah ke DF3, yaitu mengenai risk profile. Pada bagian ini, saya memberikan nilai risiko tertinggi pada data information dan data and information management, karena risiko utama yang ditemukan pada pengelolaan data dan informasi UMKM. Risiko tersebut meliputi terjadinya duplikasi data, kesalahan input data, dan data yang belum terintegrasi dengan baik. Sedangkan risiko lain seperti infrastruktur itu saya berikan nilai yang lebih rendah karena tidak menjadi fokus utama dari permasalahan. Kemudian kita pindah ke DF4. Baik, untuk di bagian DF4 yaitu mengenai IT related issue, ini saya memberikan nilai tertinggi di bagian regular issues with data quality and integration, dan juga di bagian high level of end user computing ini, karena proses pengelolaan data UMKM itu masih banyak dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan kualitas dari data kurang optimal dan sering terjadi duplikasi data. Sementara isu-isu lain seperti mahalnya biaya
teknologi informasi, kompleksitas infrastruktur, dan inovasi teknologi, saya berikan nilai yang lebih rendah karena tidak terlalu relevan dengan studi kasus yang saya angkat. Oke. Setelah seluruh desain faktor mulai dari DF1 sampai DF4 sudah terisi, kemudian toolkit di sini menampilkan hasil sementara dari step 2 summary. Di bagian ini terlihat beberapa domain COVID yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan hasil analisis dari desain faktor yang sudah saya lakukan sebelumnya. Domain yang muncul antara lain ada EDM05, ada APO06, ada APO11, APO14, BAI09, dan MEA01. Selanjutnya kita pindah ke bagian DF5, yaitu mengenai threat landscape. Di sini saya lebih memfokuskan pada kategori normal dibanding high karena ancaman utama pada organisasi itu lebih berkaitan dengan pengelolaan data dan operasional dibandingkan dengan ancaman keamanan cyber tingkat tinggi, seperti itu. Kemudian kita pindah ke DF6, yaitu mengenai compliance requirement. Di sini saya memberikan dominasi pada kategori normal juga, karena organisasi itu tetap memiliki aturan dan prosedur dalam pengelolaan data UMKM, namun belum memiliki tingkat kepatuhan yang terlalu kompleks seperti pada sektor perbankan atau finansial. Kemudian kita pindah ke DF7. Di sini saya memberikan nilai tertinggi pada kategori support karena teknologi informasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini berfungsi sebagai pendukung operasional dan pengelolaan data UMKM, bukan sebagai strategi utama dari organisasi. Setelah itu kita pindah ke DF8, yaitu mengenai sourcing model for IT. Di sini kategori in-source ini saya berikan nilai paling dominan karena pengelolaan data dan sistem itu lebih banyak dilakukan secara internal oleh instansi itu sendiri. Sedangkan outsourcing dan cloud ini saya berikan nilai lebih rendah karena penggunaannya masih terbatas. Setelah itu kita pindah ke DF9, yaitu tentang IT implementation methods. Di sini metode tradisional saya berikan nilai paling tinggi karena proses pengelolaan data itu masih dilakukan secara konvensional dan terstruktur, serta belum menerapkan metode agile ataupun DevOps secara optimal. Lalu untuk yang terakhir ada DF10, yaitu mengenai teknologi adoption strategy. Di sini kategori follower saya berikan nilai tertinggi karena organisasi ini cenderung mengadopsi teknologi setelah teknologi tersebut dianggap sudah stabil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dari rangkaian desain faktor yang sudah kita kerjakan tadi, diperoleh domain COVID yang paling relevan, yaitu ada EDM05, ada APO06, APO11, APO14,
BAI 09, dan MEA 01. Nah, ini kan ada beberapa domain, tetapi ini akan kita ambil 3 domain yang paling sesuai dengan permasalahan kita tadi, yaitu yang APO 14, terus APO 11, dan juga MEA 01. Ini. Setelah itu, saya juga sudah membuat beberapa pertanyaan berdasarkan penilaian berdasarkan domain yang sudah terpilih tadi 3 ini. Jadi 3 pertanyaan itu ini tuh sudah mewakili dari 3 domain ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengelolaan data UMKM sudah dilakukan secara terintegrasi dan sesuai prosedur yang ditetapkan? Kemudian, apakah dilakukan pengecekan dan monitoring secara berkala untuk menjaga kualitas serta keakuratan data UMKM? Dan yang terakhir, apakah hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan data digunakan sebagai dasar perbaikan sistem dan pelayanan UMKM? Nah, dari pertanyaan tersebut digunakan sebagai dasar observasi dan analisis kondisi organisasi saat ini. Berikutnya yaitu hasil capability level. Pada domain APO 14 dan APO 11 ini diperoleh capability level yaitu 2. Artinya, proses pengelolaan data dan kualitas data itu sudah berjalan, namun belum terstandardisasi secara optimal. Sedangkan pada domain MEA 01 itu masih berada di level 1. Artinya, monitoring dan evaluasi pengelolaan data masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur. Selanjutnya, untuk gap analysis, yaitu untuk APO 14 dan 11, ini kondisi saat ini sudah di level 2, sedangkan targetnya itu ada di level 3, sehingga untuk gapnya itu ada 1 level. Sedangkan pada domain MEA 01 ini sekarang masih berada di level 1 dan targetnya juga ada di level 3, sehingga gapnya itu ada 2 level. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi pengelolaan data itu masih perlu ditingkatkan secara lebih optimal. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan. Untuk domain APO 14, rekomendasi yang diberikan yaitu meningkatkan integrasi data UMKM, menyusun SOP pengelolaan data, serta menerapkan validasi data untuk mengurangi kesalahan dan duplikasi data. Pada domain APO 11, rekomendasi yang diberikan yaitu menetapkan standar kualitas data serta melakukan monitoring kualitas data secara berkala agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan konsisten. Lalu di domain MEA 01, rekomendasi yang diberikan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data secara rutin serta menerapkan indikator kerja atau KPI untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan data. Baik, kesimpulan dari analisis ini adalah pengelolaan data UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri ini masih belum optimal, terutama pada aspek integrasi data, kualitas data, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan data. Sehingga diperlukan peningkatan melalui penerapan SOP pengelolaan data, validasi data, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pengelolaan data menjadi lebih efektif dan terstruktur.
Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.